Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saya akan membaca ayat 13, ayat 14, dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan dikatakan demikian. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dan ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam nas ini Rasul Petrus menasehatkan umat Tuhan, walaupun umat Kristen telah dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa, bukan berarti umat Tuhan menjadi umat yang bebas sebebas-bebasnya, melakukan semaunya, melakukan segalanya sesuai dengan keinginan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan juga memberikan wibawa dan mandat kepada negara sebagai wakilnya di dunia ini. Roma pasal 13 kita bandingkan. Nah, gereja atau orang percaya itu akan selalu mendukung pemerintah maupun lembaga manusia di mana berada, di mana kita ditempatkan, kita menghormati. Nah, itu yang dinyatakan oleh Petrus dalam bagian ini. Tunduk, di mana orang percaya tunduk pada pemerintah dan otoritas manusia demi Tuhan. Tujuannya satu, adalah untuk berbuat baik. Dan dikatakan dalam bagian firman ini, sebagai hamba Allah. Sebagai umat kepunyaan Allah. Karena kita sudah dimerdekakan. Jadi kemerdekaan itu jangan dipakai untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatan di dalam diri kita. Nah, umat Tuhan, Rasul Petrus nasihatkan bagian ini supaya taat kepada hukum yang berlaku dan juga memiliki sikap yang baik sebagai warga negara. Tetapi juga dalam firman Tuhan ini ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Artinya Allah memberi mandat bagi setiap mereka yang memerintah untuk menghukum orang-orang yang jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Artinya menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Sehingga terciptanya kedamaian. Nah, kita Bapak Ibu perlu mendoakan mereka yang dipercayakan Tuhan dalam pemerintahan itu. Supaya apa yang mereka lakukan itu keadilan dinyatakan. Bahkan terlebih orang-orang percaya yang dipercayakan oleh Allah dalam bagian itu. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyuarakan kebenaran, menyuarakan kedamaian, menyuarakan keadilan. Nah, itu yang dilakukan. Nah,
sebagai orang percaya kita juga adalah warga negara di mana saudara dan saya berada. Petrus mengingatkan untuk tunduk kepada aturan yang berlaku sebagai warga negara yang baik. Kita menyatakan sikap yang benar. Kita memperlihatkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita hamba Tuhan. Kita menyatakan keadilan, kedamaian. Kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Nah, ketika kita mendukung kemerdekaan itu kita wujudkan dengan hidup yang menjadi teladan yang membawa sukacita. Terlebih sukacita di dalam Tuhan. Karena kita memiliki kepunyaan Tuhan. Nah, jelas apa yang dilakukan oleh saudara dan saya itu jelas dalam ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, artinya menghormati semua orang. Tidak ada memandang kaya ataupun miskin. Semua orang dihormati. Karena baik kaya ataupun miskin sama-sama di hadapan Tuhan. Status itu hanya ada dalam pandangan kita secara manusia. Tapi di hadapan Allah tidak. Jadi dikatakan sebagai umat yang baik, hormatilah semua orang. Itu berlandaskan atas kasih Kristus. Karena ketika Kristus menyelamatkan, tidak ia katakan, oh saya hanya menyelamatkan orang yang ini. Tidak. Tetapi semua diselamatkan. Sehingga menghormati di sini adalah menghargai setiap orang. Sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Ingat Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi, menghormati semua orang. Oh, tidak ada istilah. Kalau dia hidupnya seperti apa, ngapain dihormati, ngapain dihargai. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh hamba Allah, umat Tuhan yang telah dimerdekakan, yaitu kasihilah saudara-saudaramu. Artinya sebagai orang percaya kita hidup dalam satu tubuh Kristus. Jadi harus kita perlihatkan jati diri kita sebagai umat Tuhan yang menghormati pemerintah dan yang menjunjung kasih. Maka kita menunjukkan tali persaudaraan yang kuat. Artinya orang yang di dalam kasih Tuhan itu gereja yang membawa damai. Gereja yang cinta damai. Gereja yang saling mengasihi. Dan itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Takutlah akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekalipun dalam kehidupan ini ada peraturan, ada hukum. Tetapi kita terlebih di atas semua itu, hidup takut akan Tuhan. Karena bagi kita yang diberi tanggung jawab ketika kita takut akan Tuhan, maka apa yang kita lakukan pun adalah kebenaran. Apa yang kita lakukan adalah yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan. Dalam bidang pekerjaan apapun. Tidak hanya dalam kepercayaan yang Tuhan beri di pemerintahan, tidak. Dalam pekerjaan apapun, ketika kita takut akan Tuhan, maka yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh hanyalah untuk Tuhan. Mendatangkan kasih, kemuliaan, damai, sukacita. Bahkan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, merasakan kedamaian itu. Dan dalam ayat 17, dikatakan yang keempat adalah hormatilah raja. Berarti menghormati perwujudan kita sebagai warga negara yang baik. Kita mendukung segala sesuatu yang baik yang dilakukan dan yang dilaksanakan.
Bahkan tidak hanya sekedar kita mendukung, tetapi juga kita mendoakan. Mendoakan pemerintah supaya mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita mendoakan, mendukung segala sesuatu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi saudara, bagaimanakah dengan kita? Apa yang akan kita lakukan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang menyatakan dan yang mengingatkan kami untuk tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk menyembunyikan setiap kejahatan kami. Tetapi sungguh-sungguh ketika kami dimerdekakan, karena memang kami telah dimerdekakan oleh Kristus Tuhan dari belenggu dosa, melalui penderitaan penyaliban di kayu salib. Maka biarlah kehidupan kami menjadi teladan contoh yang baik dimanapun kami berada, sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, Tuhan, kami menyatakan kasih melalui sikap hidup tindakan kami. Kedamaian kami nyatakan, kasih-Mu kami nyatakan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, biarlah kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan pada saat ini secara khusus, kami menyerahkan orang-orang percaya yang Engkau pakai, yang Engkau percayakan mereka di dalam roda kepemerintahan. Urapi hati pikiran mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Anugerahkan mereka hikmat, bahkan pemerintah kami. Sehingga Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semuanya mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tidak memerintah, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Shalom.